Green building mulai santer digaungkan sejak wacana pemanasan global atau global warming muncul ke permukaan pada sekitar pertengahan sampai akhir tahun 2000-an, dan sekarang wacana global warming itu diganti dengan istilah perubahan iklim atau climate change. Perlu diketahui, pemanasan global atau sekarang disebut perubahan iklim yang diklaim para ilmuwan adalah masih berupa teori. Layaknya teori evolusinya Darwin, teori relativitasnya Einstein, dan teori Big Bang pada proses terbentuknya alam semesta. Masih banyak para ilmuwan lain yang men-challenge atau mempertanyakan keabsahan teori-teori tersebut dan apakah sesuai dengan kondisi nyata yang benar-benar terjadi. Di sisi lain, bangunan yang ramah lingkungan memang di budaya kita sejak dulu sudah ada yang membangunnya, meskipun tidak dipublikasikan secara besar-besaran. Sebagai contoh, umumnya bangunan-bangunan tradisional atau rumah adat yang ada di Indonesia merupakan salah satu perwujudan bangunan yang ramah lingkungan. Jika ditelusuri dan dibandingkan antara prinsip-prinsip membangun suatu bangunan yang digariskan oleh para leluhur pada budaya kita dan prinsip-prinsip green building yang banyak digaungkan akhir-akhir ini, ternyata banyak yang memiliki kesamaan baik secara filosofi maupun aspek teknisnya. Salah satu prinsip yang mirip diantaranya adalah penggunaan bahan bangunan yang ada secara lokal di lokasi bangunan yang akan dibangun. Dan jika mengambil atau menggunakan bahan bangunan seperti kayu dari hutan, perlu diambil dari hutan yang dijaga kelestariannya. Umumnya, kita mengenal prinsip-prinsip tersebut pada budaya kita dengan istilah kearifan lokal. Beberapa prinsip green building yang perlu diterapkan menurut World Green Building Council. Pertama, penggunaan yang efisien dari energi, air, dan sumber daya lainnya. Kedua, menggunakan energi yang terbarukan seperti panel surya. Ketiga, menerapkan prinsip penggunaan kembali atau reuse and recycling untuk limbah yang dihasilkan. Keempat, memiliki kualitas pengudaran di dalam ruangan yang baik. Kelima, penggunaan bahan bangunan yang berkelanjutan. Keenam, ramah terhadap pengguna dan lingkungan sekitar pada aspek desain, konstruksi, dan penggunaannya. Ketujuh, desain bangunan yang bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Keinginan untuk mewujudkan bangunan yang ramah lingkungan akan bisa terlaksana secara optimal jika kita juga menggunakan teknologi untuk pembuatan bahan bangunan yang berkelanjutan dan teknologi konstruksi untuk proses pembangunannya yang juga berkelanjutan. Berikut ini beberapa teknologi bahan bangunan berkelanjutan yang sudah dicapai sampai saat ini. Di antaranya adalah semen yang bercahaya atau light emitting cement, dikembangkan dengan cara mengubah komponen penyusun mikroskopik pada semen yang selama ini umum diproduksi. Proses tersebut ternyata bisa menghasilkan semen yang menyerap energi sinar matahari di siang hari dan melepaskan sinarnya kembali di malam hari, dan bisa bertahan menyala sekitar 12 jam. Proses pembuatan semen ini dilakukan pada suhu kamar dan tidak menggunakan banyak energi, sehingga ramah lingkungan.
kayu transparan atau transparent wood. Dihasilkan dengan memisahkan zat kayu atau lignin dari serat kayunya, dan lalu mengganti zat kayu tersebut dengan semacam polimer tertentu. Ketika sudah melalui proses tersebut, kayu yang terbentuk akan menjadi transparan, tahan cuaca, tahan api, dan 3-5 kali lebih kuat. Aluminium transparan atau aluminium oxynitride, juga dikenal dengan sebutan alon, diproduksi dengan menggabungkan aluminium, oksigen, dan nitrogen. Memiliki karakter yang kokoh, anti karat, dan 3 kali lebih kuat dari baja. Karena biaya produksinya yang masih mahal, penggunaannya saat ini masih terbatas pada alat-alat militer, seperti kaca anti peluru, kubah kaca untuk inframerah, dan lensa-lensa optik. Ketika permintaan bahan ini menjadi semakin tinggi, dapat dipastikan biaya produksinya nanti bisa menjadi lebih murah. Grafin 3D. Grafin dalam bentuk awalnya yang 2D memang dianggap sebagai salah satu bahan yang paling kuat yang pernah ada. Tersusun dari atom-atom karbon dengan bentuk sarang lebah atau heksagon dengan ketebalan 1 atom saja. Grafin 2D jauh lebih kuat dibandingkan baja, sekitar 200 kalinya. Tetapi karena ketipisannya itu, grafin 2D tidak bisa digunakan untuk struktur yang besar seperti bangunan. Sampai akhirnya, para ilmuwan di MIT berhasil mengembangkan grafin 3D yang 10 kali lebih kuat dari baja dengan hanya 5% kepadatannya. Dengan grafin 3D ini, pengembangan untuk penerapannya menjadi bahan bangunan bisa lebih dimungkinkan. Lalu, berikut ini beberapa teknologi konstruksi yang berkelanjutan pada bangunan yang dicapai sampai saat ini, diantaranya LIDAR, Light Detection and Ranging, merupakan sebuah pencitraan jarak jauh pada perangkat yang bisa diterbangkan seperti drone, helikopter, atau pesawat udara, yang digunakan untuk meneliti permukaan tanah dan menghasilkan informasi 3 dimensi yang akurat pada kontur tanah yang dicitrakan. LIDAR bisa digunakan pada lokasi konstruksi untuk membantu proses rancang bangun secara lebih optimal. Prefabrikasi. Konstruksi dengan metode prefabrikasi dilakukan dengan membuat komponen-komponen bangunan di pabrik dan lalu merakitnya di lokasi konstruksi. Konstruksi modular. Penggunaan konstruksi modular sejatinya mirip dengan metode prefabrikasi. Hanya saja, pada prefabrikasi, hanya sebagian komponen bangunan yang dibuat di pabrik dan membangun sisanya di lokasi. Sedangkan, pada konstruksi modular, semua struktur bangunan dibuat di pabrik dan lalu merakitnya di lokasi. Building Information Modeling atau BIM. Penggunaan teknologi komputer dengan metode BIM saat ini mulai digunakan pada proses rancang bangun sebagai upaya untuk efisiensi dan kemudahan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Perjalanan teknologi komputer sebagai alat bantu proses rancang bangun dan perkembangannya menjadi metode BIM yang ada sekarang ini. Dalam proses rancang bangun pada suatu bangunan, terutama pada tahap awal di perencanaannya, penggunaan teknologi sebagai alat bantu tentunya sejak dulu selalu dilakukan. Sebelum adanya teknologi komputer, penggunaan teknologi atau alat bantu berupa meja gambar, kertas kalkir, pensil, dan rapido sampai di akhir tahun 1980-an masih umum digunakan. Meskipun sudah dikembangkan pada sekitar pertengahan tahun 1980-an, perangkat lunak atau software komputer untuk membantu proses rancang bangun atau dikenal dengan istilah CAD, Computer Aided Design,
baru umum dipakai secara luas sejak tahun 1990-an. Awalnya, penggunaan perangkat lunak CAD ini hanya sebatas untuk produksi gambar-gambar dua dimensi, seperti gambar denah, tampak, dan potongan. Tetapi kemudian, penggunaannya mulai berkembang untuk membuat bentukan tiga dimensi sebagai representasi dari bangunan yang akan dibangun. Perangkat lunak untuk membuat bentukan tiga dimensi secara digital ini, di sisi lain, juga digunakan pada berbagai bidang-bidang yang lain. Yang umum kita kenal adalah penggunaannya pada industri perfilman dan industri video game. Lalu, bentukan tiga dimensi yang dihasilkan oleh komputer ini bukan hanya digunakan sebagai representasi bentuk dari apa yang ada di dunia nyata, tetapi juga digunakan sebagai alat bantu untuk membuat simulasi yang berbasis fisika, gravitasi, interaksi pencahayaan, dan dinamika fluida atau fluid dynamics. Yang praktis mirip dengan apa yang ada dan yang bisa terjadi di dunia nyata. Simulasi bentukan tiga dimensi dengan komputasi teknologi komputer ini sekarang sudah umum dipakai sebagai alat bantu para ilmuwan di bidangnya masing-masing. Saat ini, ketika kita menonton film, banyak sekali studio film yang sudah menggunakan dan menggabungkan gambar bergerak yang direkam kamera secara langsung dengan gambar bergerak yang dihasilkan oleh komputer atau CGI, Computer Generated Image, yang sekilas dengan mata telanjang kita akan sulit membedakannya. Kembali ke penggunaan teknologi komputer dan bentukan digital tiga dimensi untuk membantu proses rancang bangun. Ketika kita membuat bentukan dua dimensi ataupun tiga dimensi di perangkat lunak komputer atau CAD, secara otomatis data luasan dan volume akan melekat dan menjadi properti dari setiap bentukan dua dimensi atau bentukan tiga dimensi tersebut. Data luasan dan volume inilah yang nantinya menjadi awalan pengembangan pada penerapan BIM pada proses rancang bangun. Lalu, perangkat lunak atau CAD tersebut terus dikembangkan lebih lanjut sehingga memungkinkan kita hanya perlu membuat bentukan tiga dimensi saja dan secara otomatis bentukan dua dimensi akan langsung bisa dihasilkan oleh komputer. Atau sederhananya, ketika kita membuat bentukan tiga dimensi untuk rumah, gambar-gambar dua dimensi seperti gambar denah, tampak, dan potongan untuk rumah tersebut akan otomatis dan langsung juga dihasilkan. Bentukan tiga dimensi yang dibuat di komputer atau biasanya disebut dengan istilah model komputer atau komputer model ini sekarang sudah bisa ditambahkan dengan berbagai data yang lain selain data luasan dan volume untuk menjadi propertinya masing-masing. Misalnya saja, ketika kita membuat model komputer untuk pintu dan jendela, kita bisa melekatkan bahan atau material yang berbeda untuk kusen, daun pintu, dan daun jendelanya. Sehingga model komputer pintu dan jendela yang kita buat tersebut memiliki data berupa luasan, volume, dan material yang melekat menjadi propertinya. Data yang melekat pada model komputer ini nantinya bisa digunakan lebih lanjut, misalnya saja untuk pembuatan rencana anggaran biaya atau RAB, karena untuk membuat RAB tentunya kita butuh data luasan atau volume dan jenis material yang digunakan. Data pada model komputer, pintu, dan jendela tersebut bisa terus ditambahkan sejalan dengan proses rancang bangun yang dilaksanakan,
seperti misalnya data untuk proses pembuatan, jadwal pengerjaan, dan data-data lain yang dibutuhkan. Model komputer yang sudah memiliki banyak data ini umumnya dikenal dengan istilah model BIM. Dalam proses rancang bangun suatu bangunan dengan metode BIM, tentunya akan memiliki banyak model-model BIM yang unik dan spesifik dan memiliki datanya masing-masing. Model-model BIM ini dalam proses pembuatannya bisa dikerjakan secara bersamaan oleh berbagai pihak seperti arsitek, konsultan struktur, konsultan ME, desainer interior, desainer lanskap, dan siapa saja yang memang memiliki kewenangan pada proses rancang bangun bangunan tersebut secara kolaboratif.